Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Emrudi Haitami. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai materi trigonometri 2, lebih tepatnya berkaitan dengan persamaan trigonometri berbentuk sinus. Baik, kita mulai dari definisi persamaan trigonometri dulu ya. Jadi persamaan trigonometri adalah persamaan yang variabelnya merupakan fungsi trigonometri. Berikut 3 bentuk persamaan trigonometri dasar. Yang pertama, persamaan trigonometri berbentuk sinus. Yang kedua, persamaan trigonometri berbentuk kosinus. Dan yang ketiga, persamaan trigonometri berbentuk tangen. Untuk bentuk lainnya, nanti akan bisa kita ubah menjadi bentuk-bentuk yang ini. Maka yang akan kita pelajari adalah persamaan trigonometri berbentuk sinus, kosinus, dan tangen. Baik, langsung kita mulai ke persamaan berbentuk sinus ya. Kita mulai dari persamaan berbentuk sin X sama dengan 0. Nah, untuk mengetahui persamaan berbentuk sin X sama dengan 0, coba teman-teman perhatikan dulu grafik Y sama dengan sin X. Kita di pertemuan sebelumnya, di 2 video pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas berkaitan dengan grafik tentang sinus ya. Jadi diharapkan teman-teman sudah paham berkaitan dengan grafik ini. Nah, coba teman-teman perhatikan. Ini adalah grafik dari sinus X. Y sama dengan sinus X. Ya kan? Dan ini dibuat intervalnya dari 0 sampai 720 derajat. Ya. Nah, di video sebelumnya yang kita buatkan intervalnya dari 0 sampai 360 derajat. Karena satu periodenya untuk grafik sinus itu dari 0 sampai 360 derajat. Kan gitu. Baik, sekarang perhatikan. Sin X sama dengan 0. Coba, 0 itu kan berarti di sini. Ya. Bentar. Nah, 0 berarti kan di sini nih. Untuk sin X sama dengan 0. Ya kan? Maka mulai dari 0 derajat. Jadi sin 0 derajat itu hasilnya kan 0. Gitu ya. Kemudian kita bisa lihat juga dari sini. Nah, ini kan 0 juga. Maka bisa kita tulis sin X sama dengan 180 derajat. Itu sama dengan 0. Kita kan untuk persamaan ini kan mencari nilai X-nya berapa. Untuk interval yang ini sampai 720 gitu ya. Yang hasilnya 0 ada berapa aja. Yang pertama kan ini, ada 0, kemudian 180 derajat, kemudian ini ya, yaitu 360 derajat. Kemudian ini ya kan, 540 derajat. Kemudian yang ini yaitu 720 derajat. Coba teman-teman perhatikan rentangnya dari sini sampai ke sini yaitu 180 derajat. Coba perhatikan dari 0 sampai 180 derajat. Untuk sudutnya ya. 0 derajat sampai 180 derajat. Kemudian dari 180 derajat tambah 180 derajat kan jadi 360 derajat. Jadi dia akan kembali ke 0 setelah 180 derajat. Lihat, perhatikan lagi dari sini. 360 derajat sampai 520 derajat juga sama, 180 derajat. Dari sini pun sampai sini 180 derajat. Dan kalau ini grafiknya kita lanjutkan juga sama, tinggal ditambah 180 derajat, maka akan kembali ke 0. Gitu ya. Nah, sekarang teman-teman perhatikan. 0 derajat itu bisa kita tulis dalam bentuk 0 dikali 180 derajat. Betul nggak? Coba hitung. 0 kali 180 derajat berapa? Ya ini kan? Sama aja. 0, 0 juga. Kemudian yang 180 derajat bisa kita tulis dalam bentuk 1 dikali 180 derajat. 1 kali 180 derajat itu kan 180 derajat. Jelas ya? Nah, yang 360 derajat
itu bisa kita bentuk menjadi 2 kali 180 derajat. Yang 540 derajat bisa kita bentuk menjadi 3 kali 180 derajat. Dan 720 derajat bisa kita bentuk menjadi 4 kali 180 derajat. Sehingga teman-teman bisa perhatikan, ini akan terbentuk suatu pola. Tuh, 0, 1, ya kan? Kemudian ini 2. Ini 3. Ini sorry nih, 1. Jadi 0, 1, 2, 3, 4. Gitu kan? Nah, kalau ini kita lanjutkan, maka akan 5 kali 180. Dilanjutkan lagi, maka akan 6 dikali 180 derajat. Jelas nggak? Sehingga di sini kita bisa melihat bahwa ini adalah bilangan bulat. Jelas ya? 0, 1, 2, 3, 4. Nah, bilangan bulat itu kan ada yang negatif nih. Coba, kalau grafik ini kita lanjutkan ke sebelah kiri, ya, kan bentuknya akan seperti ini terus. Ya kan? Nah, kalau kita lanjut ke sebelah kiri, maka X-nya, nih kalau kita perpanjang nih, ini kan 90. Misalkan ini 1, 2. Nah, di sini misalkan nih 90. 1, 2, 3. Nah, di sini 180. Kemudian nih 1 di sini. Nah, kalau kita lanjutkan ini grafiknya, maka gambarnya kan akan begini. Maaf nih. Kagok. Pokoknya begini ya. Jadi di sini negatif 180 derajat. Nah, negatif 180 derajat bisa kita bentuk menjadi negatif 1 dikali 180 derajat. Terus nanti ketemu 0 lagi di mana? Di negatif 360 derajat, yaitu negatif 2 kali 180 derajat. Pokoknya seterusnya gitu aja. Sehingga dari penjelasan yang tadi sudah disampaikan, kita bisa buat kesimpulan bahwa sin X sama dengan 0 itu, X-nya bisa kita hitung dengan rumus K dikali 180 derajat. Karena yang tadi kita hitung ini, yang kita buat bentuknya seperti ini kan akhirnya menjadi sebuah pola yang beraturan ya. Lihat 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian nanti 0, negatif 1, negatif 2, dan seterusnya. Jadi, kita bisa menggunakan rumus ini. Jadi, untuk menentukan X-nya, bisa tinggal menggunakan K dikali 180 derajat. Ini kalau dalam bentuk derajat. Nah, sedangkan kita sudah membahas dalam trigonometri, terutama di pembahasan yang kita lakukan, kita menggunakan dua pengukuran sudut, yaitu derajat dan radian. Nah, kalau kita buat dalam bentuk radian, ya sudah, ini kita ubah 180 derajat itu kalau dalam radian itu apa? V radian kan? Radnya nggak perlu ditulis, nggak apa-apa. Jadi X sama dengan K dikali V kalau dalam bentuk radian. Jadi kalau dalam bentuk derajat rumusnya ini K dikali 180 derajat. Kalau dalam bentuk radian K dikali V. Gitu. Jelas ya? Nah, tetapi yang ini sudah dijelaskan, ini hanya terpaku untuk bentuk sin X sama dengan 0 saja. Gimana kalau misalkan persamaan berbentuk sin X sama dengan sin A. Tadi kan sin X sama dengan 0. Sekarang sin X sama dengan sin A. Nah, gimana nih untuk menentukan penyelesaian dari persamaan yang berbentuk seperti ini? Nah, untuk menyelesaikan persamaan berbentuk seperti ini, polanya, untuk menemukan polanya, untuk menemukan rumusnya sama kayak tadi. Kita misalkan 30 derajat deh ya. Sin 30 derajat itu kan setengah ya. Di sini berarti nih. Yang dilihat. Nah, sin 30 derajat. Nah, misalkan X-nya 30 derajat ya. Alfanya misalkan 30 derajat. Sin X sama dengan sin 30 derajat. Misalkan gitu. Nah, sehingga yang akan sama, ini kan 30 derajat, otomatis nanti akan sama lagi di sini. Ya. Nah, ini. Sin 30 derajat itu akan sama dengan sin 390 derajat. Sama-sama setengah gitu. Kemudian, kalau ini kita lanjutkan, ini kan 720. Berarti di sini
750. Wis, maaf. Nah, 750. Kalau kita lanjutkan nih grafiknya. Kita lanjutkan terus. Nah, di sini akan ada X sama dengan 750 derajat. Kan gitu. Sama nih, kita buat juga nih. Ini 30 derajat. Itu kan sama aja dengan 30 derajat ditambah 0 kali 360 derajat. Kan gitu. Kemudian yang ini 30 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat. Coba hitung. Yang ini 30 derajat ditambah 2 dikali 360. Kalau dilanjutkan lagi, maka akan menemukan lagi, ya tinggal 30 derajat ditambah 3 kali 360. 30 derajat ditambah 4 kali 360, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, kemudian teman-teman perhatikan lagi, yang nilainya setengah itu bukan cuma 30 derajat, tetapi ini juga nih, yang 150 derajat. Nah, yang ini juga sama setengah, ya kan? Kemudian yang ini juga, yang 510 juga sama, dia nilainya setengah. Ya, jadi kalau misalkan dituliskan nih X sama dengan 150 derajat, kemudian X sama dengan 510 derajat. Nah, ini bisa kita buat dalam bentuk seperti ini kan? Jadi 180 derajat dikurang 30 derajat ditambah 0 kali 360 derajat. Untuk yang 150 derajat ya. Kemudian yang 590 derajat bisa kita buat dalam bentuk 180 derajat dikurang 30 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat. Sehingga untuk penyelesaian sin X sama dengan sin alfa, itu ada dua penyelesaiannya. Jadi kalau kita simpulkan nih, untuk sin X sama dengan sin A, ya, atau dalam hal ini yang kita contohkan sin X sama dengan sin 30 derajat, maka kita bisa cari dengan rumus ini. X sama dengan alfa ditambah K dikali 360 derajat. Di sini kan alfanya 30 derajat ya. Jadi 30 derajat ditambah K-nya kan tadi bilangan bulat. Berapa aja? Gitu. Nah, ini penyelesaian yang pertama. Kemudian yang kedua, X sama dengan 180 derajat dikurang alfa ditambah K dikali 360 derajat. Nah, ini adalah cara penyelesaian yang kedua. Jadi nanti kita gunakan dua-duanya. Gitu ya. Dengan K bilangan bulat. Baik. Untuk lebih jelasnya, ini kita rapihkan. Jadi untuk persamaan berbentuk sin X sama dengan sin A, himpunan penyelesaiannya yaitu X sama dengan alfa ditambah K dikali 360 derajat. Ini rumus yang akan kita gunakan. Atau kita gunakan X sama dengan 180 derajat dikurang alfa ditambah K dikali 360 derajat. Dengan K bilangan bulat. Gitu. Nah, ini dalam bentuk derajat. Ingat, kita akan menghitung dalam dua satuan ukuran sudut. Yaitu satu lagi dalam bentuk radian. Kalau dalam bentuk radian, himpunan penyelesaian sin X sama dengan sin A, itu ya berarti kita tinggal ubah aja. Ini kan 360 derajat. Kalau radian ya berarti 2V kan? Sama aja tuh. Ini alfa ditambah K dikali 360 derajat. Yang ini alfa ditambah K dikali 2V. Gitu. Kemudian yang kedua, ini 180 derajat berarti kita ubah ke dalam bentuk radian. Itu adalah V ya kan? Ini adalah V. Kemudian 360 derajatnya 2V. Sehingga kita buat menjadi X sama dengan V dikurangi alfa ditambah K dikali 2V. Sama dengan K bilangan bulat. Nah, untuk yang tadi yang paling pertama yang sudah dijelaskan, apa tuh namanya? Untuk sin X sama dengan 0, sebetulnya bisa juga menggunakan rumus ini. Hasilnya sama, gitu. Kemudian, kalau persamaannya berbentuk sin X sama dengan A-nya itu adalah nilai dari perbandingan trigonometri, ya. Nah, untuk menyelesaikan bentuk seperti ini, kita hanya tinggal mengubah A ini menjadi sin alfa sesuai sudutnya, ya. Jadi sin X sama dengan A, kita ubah menjadi sin X sama dengan sin alfa. Sebagai contoh, misalkan sin X sama dengan 1/2. Nah, teman-teman harus ubah
ini 1/2-nya menjadi sin 30 derajat. Kenapa? Karena kan sin 30 derajat itu nilainya adalah 1/2 gitu. Jelas ya? Gitu. Untuk lebih jelas lagi, nah kita lanjut ke contoh. Ini contoh 1. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan sin X sama dengan sin 60 derajat untuk 0 derajat kurang dari atau sama dengan X, X kurang dari atau sama dengan 360 derajat. Jadi intervalnya antara 0 sampai 360 derajat. Nah, maka yang kita gunakan, ingat tadi, ini kan dalam bentuk derajat ya, maka yang kita gunakan yang ini. Kita gunakan dulu rumus yang ini misalkan nih. X sama dengan alfa ditambah K dikali 360 derajat. Ini kan sin X sama dengan sin 60 derajat ya. Otomatis alfanya adalah 60 derajat. Gitu. Ini alfanya 60 derajat. Sehingga penyelesaiannya menjadi X sama dengan 60 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Kan gitu ya. Nih, alfanya kita ubah menjadi 60 derajat. Nah, sekarang tinggal kita ubah K-nya. Untuk K sama dengan 0. Kita hitung untuk K sama dengan 0. Untuk K sama dengan 0, otomatis menjadi X sama dengan 60 derajat ditambah 0 dikali 360 derajat. K-nya, K ini kita ubah menjadi 0. Kan gitu. Nah, 0 kali 360 derajat kan 0. Maka X sama dengan 60 derajat. Jelas ya? Nah, sekarang kita coba kalau K-nya sama dengan 1. Kalau K-nya sama dengan 1, maka menjadi X sama dengan 60 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat. Nah, ini K-nya. 1 dikali 360 derajat. 1 kali 360 derajat, 360 derajat ya. Ditambah 60 derajat, maka jadi 420 derajat. TM. Apa ini TM? Tidak memenuhi. Maksudnya apa tidak memenuhi? Teman-teman lihat di soal. Karena ini di soal sudah ditentukan intervalnya dari 0 sampai 360 derajat. Sedangkan 420 derajat itu tidak ada di interval ini. Sehingga untuk K sama dengan 1 ini tidak memenuhi. Maka yang ini saja, yang 60 derajat. Kalau negatif 1 gimana? Kalau negatif 1 ya apalagi? Ini negatif 1 kali 360 derajat kan negatif 360 derajat. Ya, jadi 60 derajat dikurang 360 derajat, ya negatif 300. Sedangkan ini batas paling kecilnya 0. Sehingga yang kita gunakan untuk soal yang ini, K-nya udah yang 0 saja. Gitu. Kemudian kita gunakan yang kedua nih. Yang ini, penyelesaian rumus yang ini. Sekarang kita gunakan rumus yang ini. X sama dengan 180 derajat dikurangi alfa ditambah K dikali 360. Alfanya tadi 60 ya. 180 derajat dikurang 60 derajat gitu ya. Berarti 120. Jadi 120 derajat gitu. Karena ini kan 0. Kalau 1 gimana? Kalau 1 ya pasti akan melebihi sama kayak tadi. Sehingga jelas untuk soal yang ini himpunan penyelesaiannya adalah 60 derajat dan 120 derajat. Sudah. Ya. Nah, ini untuk perhitungan yang ini 180 derajat dikurang 60 derajat bisa langsung hitung dulu sebetulnya, ya. Gitu. Baik, kita lanjutkan ke contoh yang kedua. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan sin X sama dengan sin V per 4 untuk 0 kurang dari atau sama dengan X, X kurang dari atau sama dengan 2V. Nah, ini sebetulnya sama aja kayak nomor 1, antara 0 sampai 360 derajat. Cuma soal ini dalam bentuk radian gitu. Kalau yang tadi dalam bentuk derajat, yang ini dalam bentuk radian. Nah, ini sin X sama dengan sin V per 4. V per 4 itu kalau dalam derajat berapa? Coba teman-teman hitung. Kan sudah belajar tuh dari pengukuran sudut ya. Sin V per 4 itu berarti ya ini 180 bagi 4. Maka 45 derajat. Jadi ini sin X sama dengan sin 45 derajat. Kalau dalam bentuk derajat. Nah, tapi kita hitung dalam bentuk radian. Sehingga yang rumus yang kita gunakan yang ini. Ya, yang pertama ini dulu. Oke, jadi sin X sama dengan sin V per 4 berarti alfanya V per 4. Maka X sama dengan V per 4 ditambah K dikali 2V.
gitu ya. Sekarang tinggal kita coba untuk K sama dengan 0. Untuk K sama dengan 0, maka menjadi X sama dengan V per 4 ditambah 0 dikali 2V. 0 kali 2V kan 0. Maka ini udah X-nya V per 4. Kalau K-nya 1 gimana? Kalau K-nya 1 ya 1 kali 2V aja udah 2V kan. 2V ditambah V per 4 ya makin besar. Sedangkan intervalnya hanya sampai 2V. Kalau kita kali dengan negatif 1, maka dia akan berkurang. Jadi udah, ini K-nya cukup 0 saja. Sekarang kita gunakan rumus yang kedua. Nah, yang ini. Nah, X sama dengan V dikurang V per 4 ditambah K dikali 2V. Untuk K sama dengan 0, berarti ini sebenarnya bisa kita hitung duluan ya. V dikurang V per 4 ditambah 0 kali 2V. 0 kali 2V kan 0. V dikurang V per 4, berarti kan 1 dikurang 1 per 4. Nah, teman-teman gunakan konsep pecahan. 1 dikurang 1 per 4 berarti sama saja dengan 3V per 4. Gimana caranya? Ya gunakan konsep pecahan. Ini 1 berarti kan sama aja dengan 4 per 4 ya. Berarti 4. Susah nih nulisnya nih. 4 per 4. Ya berarti 4 dikurangi 1. Jadi 3pi per 4 gitu ya. Nah maka himpunan penyelesaian untuk soal nomor 2 yaitu V per 4, 3V per 4. Gitu. Nah kita lanjutkan ke contoh 3. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan sin 2x sama dengan 1 per 2 akar 3 untuk negatif 360 derajat kurang dari atau sama dengan x, x kurang dari atau sama dengan 360 derajat. Nah ini cara bacanya bisa juga kita baca mulai dari x misalkan. Kalau mulai dari x berarti x lebih besar dari atau sama dengan negatif 360 derajat, x kurang dari atau sama dengan 360 derajat gitu ya. Nah sekarang ini berarti ini adalah bentuk sin X sama dengan A yang tadi sudah dijelaskan ya. Nah, cara jawabnya berarti gini. Sin 2X, nah 1 per 2 akar 3 itu sama aja nilainya dengan sin 60 derajat, kan gitu. Nah, ini yang teman-teman harus tahu. Selain itu, kan sin itu positif di kuadran 1 dan kuadran 2 ya. Sehingga di kuadran 1 ini sin 60 derajat, di kuadran 2-nya ini sin 120 derajat. Terserah nih, terserah teman-teman mau pakai yang mana. Nah, saya dalam hal ini menggunakan yang ini. Jadi, sin 2x sama dengan sin 60 derajat, kita gunakan rumus yang dalam bentuk derajat ya. Maka kita gunakan rumus yang ini dulu. Ini kan sin x sama dengan sin A. Jadi, yang diambil x-nya. X sama dengan alfa ditambah K kali 360. Karena ini 2X, ya. Soal ini 2X, ini alfanya 60, maka jadi kita tulis 2X sama dengan 60 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Nah, kemudian ini 2-nya kita pindahkan dulu. Kalau kita pindah ke sebelah kanan, maka kita bagi kan. Jadi gini, X sama dengan 60 derajat ditambah K dikali 360 derajat dibagi 2. Nah, 60 derajat kita bagi 2, berarti jadi 60 derajat bagi 2 kan 30 derajat. Yang ini juga dibagi ya. Nih 360 derajatnya dibagi. 360 derajat dibagi 2 sama dengan 180 derajat gitu ya. Sehingga X-nya sama dengan 30 derajat ditambah K dikali 180 derajat. Nah sekarang tinggal kita coba. Kalau K-nya 0 misalkan. Otomatis jadi X sama dengan 30 derajat ditambah 0 kali 180 derajat. Ini kan 0 tambah 30 derajat berarti 30 derajat. Ini penyelesaian yang pertama. Kita coba lagi kalau K-nya 1. Maka X sama dengan 30 derajat tambah 1 kali 180 derajat. 1 kali 180 derajat kan 180 derajat. Tambah 30 derajat berarti 210 derajat. Masih masuk ke interval nggak? Masih. Ya kan? Terus. Untuk negatif 1. Karena kan ini sampai negatif 360 derajat. Nah, kita coba kalau K-nya negatif 1. Maka X sama dengan 30 derajat ditambah negatif 1 kali 180 derajat. Negatif 1 kali 180 derajat, negatif 180 derajat. Berarti 30 derajat dikurang 180 derajat. Maka negatif 150 derajat. Ini masih masuk juga ke dalam interval ini. Ya. Kemudian, negatif 2 misalkan, K-nya negatif 2, kita hitung. X sama dengan 30 derajat ditambah negatif 2 kali 180 derajat. Negatif 2 kali 180 derajat, itu adalah negatif 360 derajat.
Berarti 30 derajat dikurang 360 derajat, negatif 330 derajat. Masih masuk juga ke dalam interval ini, ya kan? Kalau negatif 3, maka dia sudah tidak masuk ke sini. Coba aja hitung, maka dia akan lebih dari, apa sih? Lebih kecil sebetulnya, karena negatif. Kemudian ini juga kalau, ini kan 0, 1. Kalau pakai 2 misalkan, 2 kali 180 derajat kan 360, tambah 30, lebih. Sedangkan ini batasnya 360. Sehingga untuk rumus yang pertama, kita dapat penyelesaian 30 derajat, 210 derajat, negatif 150 derajat, dan negatif 330 derajat. Sekarang, kita hitung dengan rumus yang ini. X sama dengan 180 derajat dikurangi alfa ditambah K dikali 360 derajat. Oke, jadi seperti ini. 2X sama dengan 180 derajat dikurangi, ini kan alfanya. 60 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Nah, hitung dulu aja. 180 derajat dikurang 60 derajat berapa? 120 kan? Nah, ini 120. Kemudian ini 2-nya kita pindahkan. Ini saya langsung hitungnya. Jadi X sama dengan 120 derajat ditambah K kali 360 derajat per 2. Ini 2 dari sini ya. Kita pindahkan ke ruas kanan. Sama kayak tadi kita bagi 120 derajat dibagi 2 berarti 60 derajat. 360 derajat bagi 2 berarti 180 derajat. Nah, kita coba hitung seperti tadi. Untuk K sama dengan 0. Untuk K sama dengan 0, maka kita dapat X-nya 60 derajat ditambah 0 kali 180 derajat. Ini kan 0, tambah 60 derajat berarti 60 derajat. Kemudian kita coba K-nya 1, maka jadi X sama dengan 60 derajat tambah 1 kali 180 derajat, maka hasilnya 240 derajat. Kemudian kita coba untuk K-nya negatif 1, maka X sama dengan 60 derajat tambah negatif 1 kali 180 derajat, hasilnya negatif 120 derajat. Untuk K sama dengan negatif 2, X sama dengan 60 derajat tambah negatif 2 kali 180 derajat, maka hasilnya negatif 300 derajat. Kalau kita coba K-nya yang lain, bilangan bulat yang lain, 2, 3, maka tidak masuk ke dalam interval ini. Yang ini juga kalau kita pakai negatif 3, nggak masuk ke dalam interval ini. Nah, sehingga ini udah selesai. Maka kita tinggal tulis saja himpunan penyelesaiannya. Tulis dari yang paling kecil. Ya. Kita mulai dari yang paling kecil. Mana yang paling kecil di sini? Ini ya, 303 negatif 330 derajat. Berarti mulai dari situ, negatif 330 derajat. Kemudian yang ini kan, negatif 300. Kemudian yang ini, negatif 150. Kemudian ini, negatif 120. Kemudian 30, 60, 210, 240. Gitu. Jadi untuk himpunan penyelesaian yang contoh 3, itu lumayan banyak ya. Karena kita sesuaikan dengan yang ditanya di sini. Termasuk intervalnya. Silahkan teman-teman perhatikan intervalnya. Nah, baik. Kita lanjut ke contoh 4. Biar lebih paham. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan sin 2x sama dengan negatif 1/2 untuk 0 kurang dari atau sama dengan x, x kurang dari atau sama dengan 2v. Nah, otomatis ini dalam bentuk radian ya. Kita harus tahu dulu negatif 1/2 itu sin berapa yang hasilnya negatif 1/2. Gitu. Kalau ditanya kuadran nih, di kuadran berapa berarti? Sin itu negatif di kuadran 3 dan 4. Kan sin itu di kuadran 1 dan 2 dia positif. Di kuadran 3 dan 4 kan negatif ya. Maka dia ada di kuadran 3 dan 4. Nah, sin 2, apa sih namanya? Yang sin negatif 1/2 itu adalah sin 210 derajat ya. Kalau dalam dalam derajat 210 derajat. Kalau dalam radian ini 7/6V. Nah, teman-teman kan sudah diajarkan ya cara mengubah dalam bentuk radian ke dalam bentuk derajat. Coba aja 7/6V hasilnya berapa? Gitu. 210 derajat pastinya. Kemudian di kuadran 4-nya yaitu 330 derajat kalau dalam bentuk derajat. Kalau dalam bentuk radian berarti 11/6V. Nah, dalam soal ini yang saya gunakan yang ini. Ya, yang 11/6pi. Jadi nanti teman-teman coba yang ini, yang 7/6pi. Hasilnya pasti sama. Jadi contoh yang sebelumnya juga gitu ya. Coba aja. Nah, sekarang karena ini dalam bentuk radian, maka rumus yang kita gunakan yang ini.
Yang pertama kita gunakan dulu yang ini. X sama dengan alfa ditambah K dikali 2V. Nah, 2X sama dengan alfanya kan ini. Oh, saya pakai yang 7/6 berarti. 2X sama dengan 7/6V ditambah K dikali 2V. Oke, berarti kita bagi, ini kan 2X ya, maka kita bagi 2. Nah, ini nggak saya tulis bagi 2, langsung di ini ya, langsung dihitung nih. 7/6 dibagi 2. Cara ngitung cepatnya gini aja deh teman-teman. Kalau 7/6 ya, kalau pecahan. Di sini pecahan, kemudian di sini ada 2 kayak gini. 7/6. Kalau dibagi 2, teman-teman cara cepat ngitungnya tinggal 2-nya teman-teman kalikan dengan 6. 2 kali 6 kan 12. Jadi 7/12V. Kemudian yang ini dibagi juga. K kali 2V dibagi 2. Berarti kan 2 bagi 2 kan 1. Maka jadi K dikali V. Jelas ya? Gitu. Nah, ini kan udah X sama dengan 7/12V ditambah K dikali V. Kita coba untuk K sama dengan 0. Maka untuk K sama dengan 0, X sama dengan 7/12V ditambah 0 dikali V. Gitu kan? 0 kali V kan 0. Jadi hasilnya 7/12V. Nah, kemudian K-nya 1. Untuk K-nya 1, maka X sama dengan 7/12V ditambah 1 dikali V. Nah, ini kan pecahannya 7/12, maka satunya kita ubah menjadi 12/12. Ini nih, lihatnya penyebutnya. Kalau penyebutnya 12 ya berarti 12/12. Kalau penyebutnya 5 ya berarti 5/5 gitu. Nah, jadi ini tinggal 7 tambah 12. Berapa 7 tambah 12? 19 ya, maka 19/12V. Gitu. Oke. Nah, selanjutnya coba aja kalau pakai negatif 1, pasti dia akan tidak ada di interval ini gitu ya. Untuk K sama dengan 2 juga tidak ada di interval ini. Maka sudahlah, ini himpunan penyelesaiannya untuk penggunaan rumus yang pertama. Kita gunakan yang kedua. Ya, berarti 2X sama dengan V dikurangi alfanya ini ya. Yang tadi kita gunakan ternyata ini, mohon maaf. Berarti yang ini 7/6V. Jadi V dikurang 7/6V ditambah K dikali 2V. Gitu. Nah, ini kita hitung dulu ini. V dikurang 7/6V. Nah, ini 1 kan? Ini berarti kita ubah jadi 6/6. 6 dikurang 7 kan negatif 1. Berarti negatif 1/6. Kemudian kan kita bagi dengan 2. Maka jadi, kita tulis dulu, negatif 1/6V ditambah K dikali 2V. Oke. Nah, kemudian ini caranya kayak tadi. Ini 2 kita pindahin, berarti kan negatif 1/6V dibagi 2. Nah, ini bisa langsung 2 dikali 6 cara ngitungnya. Maka jadi negatif 1/12V. Nah, ini dibagi 2, maka jadi K dikali V. Gitu ya. Nah, tinggal kita hitung. Kita coba untuk K-nya sama dengan 1. Kalau K-nya sama dengan 0, ya, ini kan 0. Kalau K-nya 0 nih, 0 kali V kan 0. Maka hasilnya negatif 1/12V. Nah, kalau negatif pasti kan tidak memenuhi. Maka kita tidak menggunakan K sama dengan 0. Kita gunakan K sama dengan 1. Jadi X sama dengan negatif 1/12V ditambah 1 dikali V. Ya berarti kan 12/12 ya. Nah, negatif 1 ditambah 12 berarti 11/12V. Gitu. Kemudian hitung untuk K sama dengan 2. Maka X sama dengan negatif 1/12V ditambah 2 dikali V. Nah, karena ini 2, otomatis ini kita ubah menjadi 24/12 ya, samakan penyebutnya. Pokoknya pakai konsep pecahan ya. Nah, jadi 24/12. Jadi negatif 1 tambah 24 berarti 23/12V. Gitu. Hingga selesai nih. Himpunan penyelesaiannya 7V/12, 11V/12, 19V/12, 23V/12 gitu. Ini adalah himpunan penyelesaiannya untuk soal nomor 4. Bisa ya? Nah, contoh soal yang nomor 5 terakhir nih. Nah, mudah-mudahan pada sampai ke sini nih, mudah-mudahan pada semangat belajarnya. Tentukan himpunan penyelesaian persamaan sin 3x dikurang 12 derajat sama dengan negatif 1/2 akar 3 untuk negatif 180 derajat kurang dari atau sama dengan x, x kurang dari atau sama dengan 180 derajat. Ini intervalnya. Nah, otomatis kita harus tahu dulu sin berapa yang hasilnya negatif 1
per 2 akar 3. Coba untuk soal nomor 5 nih, ini berarti ada di kuadran berapa? Untuk sinnya. Ini ada di kuadran 3 dan 4. Ya. Ini ada di kuadran 3 dan 4. Karena negatif. Oke. Nah, negatif 1 per 2 akar 3 itu sama saja dengan sin 240 derajat. Ini yang di kuadran 3. Yang di kuadran 4-nya sin 300 derajat. Nah, yang saya gunakan, oh ini nih, yang ini saya gunakan yang kedua. Nanti teman-teman coba sendiri gunakan pakai yang 240 derajat. Hasilnya harusnya sama. Ya, kalau hasilnya beda, mungkin hitungan teman-teman ada kesalahan. Atau bisa jadi hitungan saya yang ada kesalahan. Intinya harus sama. Nah, karena ini dalam bentuk derajat, berarti yang kita gunakan rumus yang ini ya. Kita gunakan dulu yang ini, X sama dengan alfa ditambah K dikali 360 derajat. Karena ini 3X dikurang 12 derajat ya, yang ini ya. Nah, berarti kita gunakan yang ini, dan alfanya yang ini. Oke. Iya. Nah, maka kita tulis seperti ini, 3X dikurang 12 derajat sama dengan 300 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Kita pindahkan dulu yang ini, negatif 12 derajat. Kalau kita pindahkan ke sini berarti kita tambah ya. Ini kan 3X dikurang 12 derajat. Kita pindahkan ke sini berarti jadi ditambah. Jadi seperti ini, 3X sama dengan 300 derajat ditambah 12 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Gitu ya. Nah, hitung aja berarti 312 derajat. Nah, kemudian ini 3-nya juga kita pindahkan. Maka jadi X sama dengan 312 derajat ditambah K dikali 360 derajat per 3. Bisa ya perhitungannya. Ini bagi 312 bagi 3 berarti 104 derajat. 360 derajat bagi 3 berarti 120 derajat. Gitu. Nah, coba K-nya. Ini kan ada negatif. Kita coba dari 0 aja dulu. Untuk K sama dengan 0. Maka 104 derajat ditambah 0 kali 120 derajat, maka 104 derajat. Kemudian kalau K-nya 1. K-nya 1 bisa nggak? Nggak bisa. Kenapa coba nggak bisa? 1 kali 120 derajat 120 kan? Tambah 104. Udah 200. Sedangkan ini batasnya hanya sampai 180 derajat. Jadi udah tuh. Nggak bisa yang satunya. Apalagi 2, apalagi 3 kan gitu. Sekarang karena ini batas bawahnya juga negatif 180 ya. Negatif 180 derajat. Coba yang negatif 1. K sama dengan negatif 1. Jadi X-nya 104 derajat ditambah negatif 1 kali 120 derajat, maka hasilnya negatif 16. Kemudian coba K-nya negatif 2, maka X sama dengan 104 derajat tambah negatif 2 kali 120 derajat, hasilnya negatif 136 derajat. Masih masuk kan? Masih memenuhi di sini. Kalau negatif 3 udah nggak masuk. Udah nggak masuk dalam interval ini. Gitu. Ini yang pertama ya. Kita gunakan sekarang rumus yang ini. Oke. Nah, sehingga menjadi seperti ini. 3X dikurang 12 derajat sama dengan 180 derajat dikurang 300 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Ini hitung aja dulu. Berarti jadi 3X sama dengan, ini 180 derajat dikurang 300 derajat, itu kan negatif 120 derajat ya. Ini pindah berarti ditambah 12 derajat gitu. Ini hitung. Kemudian kita bagi X sama dengan negatif 108 derajat tambah K kali 360 derajat bagi 3. Ini kita bagi, maka jadi X sama dengan negatif 36 derajat. Ini juga dibagi 3, maka jadi ditambah K kali 120 derajat. Kita coba untuk K sama dengan 0. Maka X sama dengan negatif 36 derajat ditambah 0 kali 120 derajat. Ini kan 0, maka sudahlah, dia negatif 36 derajat. Kemudian kalau K-nya 1. Maka X sama dengan negatif 36 derajat ditambah 1 dikali 120 derajat. Ya hitung, maka hasilnya 84 derajat. Untuk K-nya sama dengan negatif 1. Kenapa enggak 2? Kalau K-nya 2 ya melebihi. 2 kali 120 aja udah 200 lebih kan. Ini batas atasnya 180. Kita coba yang negatif 1. X sama dengan negatif 36 derajat tambah negatif 1 kali 120 derajat. Sama dengan negatif 156 derajat. Udah deh, selesai. Karena kalau negatif 2 sudah keluar dari interval ini. Maka himpunan penyelesaiannya adalah negatif 156 derajat, negatif 136 derajat, negatif 36 derajat, negatif 16 derajat, 84 derajat, 140 derajat. Begitu. 84 derajat, 140 derajat. Begitu. 84 derajat, 140 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 der
Nah, gimana nih teman-teman? Bisa ya? Oke, saya doakan mudah-mudahan pada bisa. Kalau ada kendala, boleh tulis di kolom komentar atau boleh chat ke WA saya. Ya, segini dulu untuk pembahasan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa support channel ini dengan cara subscribe, like, komen, juga share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.